Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia. Kita sudah dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Artinya doa-doa kita di bulan Rajab dan Sya'ban kemarin didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana setiap hari kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan yang terbaik, Nabi yang menjadi idola terbaik bagi seluruh umatnya. Barang siapa yang menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, dan menjalankan sunnah-sunnahnya, maka dia pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku Muhammad, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosa kalian. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan kultum dengan tema membangun kebiasaan positif setelah Ramadan. Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa khulliqat abwabun nar wa suddifatis syayatin." Ketika datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjadikan kita lebih mudah beramal kebaikan di dalam bulan Ramadan dibanding dengan bulan di luar Ramadan. Karena apa? Karena di dalam bulan Ramadan setan yang biasa mengganggu kita, menggoda kita, membuat kita malas melakukan amal kebaikan, saat ini dibelenggu oleh Allah, sehingga yang biasanya sangat jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan dimudahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Bahkan setiap hari kita dengar di musola-musola, di masjid-masjid, semua bertadarus, semua ingin menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Yang biasanya jarang bersedekah, akan tetapi di bulan Ramadan ini semua orang berbondong-bondong bersedekah, membagikan takjil gratis, membagikan buka puasa gratis di masjid desa-desa, di masjid-masjid di kota-kota. Semua ramai-ramai bersedekah karena sudah tidak ada lagi rasa malas. Setan yang biasa menggoda sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya sangat berat untuk menjalankan sholat sunnah,
Tetapi saat ini di bulan Ramadan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan menjalankan sholat sunnah 20 rakaat tarawih ditambah dengan 3 rakaat witir. Semoga amal-amal kita di bulan Ramadan menjadi amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, maka pertanyaannya sebenarnya adalah apakah amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini hanya berhenti di bulan Ramadan, ataukah bisa kita bawa ketika kita sudah tidak lagi di bulan Ramadan? Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, sungguh rugi orang yang ketika namaku disebut dia tidak mau membaca sholawat. Sungguh rugi orang yang dia mendapati bulan Ramadan, akan tetapi setelah Ramadan itu lewat meninggalkannya, dia tidak dapat apa-apa. Dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugi orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, akan tetapi hal ini tidak membuat dia masuk surga karena dia lalai dari berbakti kepada kedua orang tua. Pemirsa dimanapun Anda berada, jangan sampai Ramadan kita yang kita jalani saat ini menjadi Ramadan yang tidak memberikan bekas apapun pada diri kita. Jangan sampai Ramadan yang kita jalani saat ini tidak menjadikan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Ramadan tahun ini memberikan bekas kepada diri kita. Artinya apa? Artinya amal-amal yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, mari kita jaga, kita teruskan nanti setelah Ramadan meninggalkan kita. Walaupun mungkin intensitasnya tidak sebanyak ketika kita berada di bulan Ramadan, akan tetapi jangan sampai amal tersebut hilang sama sekali. Mungkin ketika Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan, artinya 1 hari kita bisa membaca Al-Quran sampai 1 juz. Di luar Ramadan, walaupun tidak 1 juz, minimal entah 2 halaman, 3 halaman, yang penting jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran sama sekali. Yang biasanya di bulan Ramadan kita setiap hari bisa bersedekah, berbagi takjil gratis, buka puasa gratis. Setelah Ramadan jangan sampai tidak sedekah sama sekali. Mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, kita upayakan untuk senantiasa bersedekah. Mungkin ketika bulan Ramadan kita bisa sholat sunnah di malam hari hingga 20 rakaat ditambah dengan 3 rakaat witir. Nanti setelah bulan Ramadan mungkin kita sholat witir saja atau disertai dengan sholat sunnah yang lain 2 rakaat. Yang penting jangan hilang sama sekali amal-amal yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, sehingga harapannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai orang yang mampu berbuat istiqomah. Dan kita termasuk dalam firman Allah, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan kemudian dia beristiqomah dalam keimanannya, maka ketika dia meninggal dia akan mendapat kabar bahagia dari malaikat. Jangan bersedih, jangan susah hati, karena dia sudah ditunggu oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat, ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.